Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mohon maaf apa sudah beralih ke slide kedua karena di tempat saya masih slide pertama. Baik, kami dari kelompok 8 ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, kelompok kami terdiri atas Cahaya Darlianti dan saya sendiri Reni Putri Oktaviana. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pertama ada pengertian keterampilan mengajar. Menurut S. Gilsman dalam Wahyu Lestari tahun 2008, halaman 201, keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widya iswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, ada juga jadi kami menarik kesimpulan bahwa keterampilan mengajar itu adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh guru agar dapat menjalankan tugasnya, yaitu membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap insan pengajar. Baik, slide selanjutnya. Nah, menurut hasil penelitian oleh Turney dalam Justina Darmawati dan Apriyandi tahun 2017 halaman 1 terdapat 8 keterampilan dasar mengajarkan yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta yang terakhir mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, pada pertemuan kali ini kami hanya akan membahas 4 keterampilan teratas, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan menjelaskan. Baik, yang pertama ada keterampilan bertanya. Ada beberapa alasan nih yang menyebabkan seorang guru harus menguasai keterampilan bertanya, yaitu, pertama, dominasi guru masih terasa, membuat peserta didik banyak yang ragu untuk bertanya. Yang kedua, kesempatan bertanya yang diberikan oleh guru kurang dimanfaatkan oleh peserta didik, dan guru juga kurang merangsang sih agar peserta didik untuk bertanya. Lalu, keterampilan bertanya ini merupakan bagian dari pembelajaran CBSA. Lalu adanya anggapan bahwa pertanyaan dari guru hanya sebagai alat menguji peserta didik. Nah, jadi ada beberapa peserta didik yang beranggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tuh hanya untuk menguji mereka. Jadi guru ini harus mempunyai keterampilan bertanya ya. Lalu pengertian bertanya dan fungsinya. Bertanya itu menurut Suhaji dalam Mansyur tahun 2017 halaman 132, bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Jadi bertanya itu merupakan dalam bentuk verbal ya biasanya. Dan kita itu meminta respon atau tanggapan balik dari orang yang kita tanya. Baik, selanjutnya. Nah, keterampilan bertanya ini terdiri dari 2 komponen atau terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Nah, sesuai dengan namanya, keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen dasar, ini yang paling dasar, yang perlu diterapkan dalam
mengajukan segala jenis pertanyaan. Komponen-komponen yang dimaksud adalah pengungkapan pernyataan secara jelas dan singkat, pemberian acuan atau patokan, pemusatan, pemindahan giliran dalam bertanya, penyebaran, pemberian waktu untuk berpikir setelah bertanya, dan pemberian tuntutan. Maksudnya di sini setelah bertanya itu kan dijawab kenapa sih harus gini. Jadi kita itu menuntut peserta didik yang tadi memberikan pertanyaan gitu. Lalu, agar mendapat suatu jawaban gitu. Jadi selanjutnya ada bertanya lanjutan. Bertanya lanjutan adalah tingkat berikutnya setelah bertanya dasar yang memiliki komponen pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, peningkatan terjadinya interaksi. Nah, kalau masalah penggunaan pertanyaan pelacak ini nih, guru bisa melacak dari sini apakah peserta didiknya itu udah paham atau belum melalui pertanyaan. Nah, baik selanjutnya. Nah, selanjutnya prinsip penggunaan. Nah, dalam menerapkan keterampilan bertanya ini ya, guru hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dalam menerapkan keterampilan ini atau hal-hal yang mempengaruhi keefektifan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Jadi diharapkan guru itu dengan memberikan pertanyaan tuh antusias gitu dengan muridnya. Begitu juga muridnya agar muridnya terangsang untuk menjawab pertanyaan dari guru itu. Lalu menghindari jawaban siswa. Lalu mengulangi pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Nah, jadi bisa tuh kelasnya heboh karena pertanyaan itu tuh udah jelas sekali. Jadi bisa tuh, oh iya gini ya gitu. Jadi rame. Jadi kelasnya itu lebih banyak interaksinya. Lalu mengajukan pertanyaan ganda, boleh tuh berlapis. Lalu menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. Jadi seorang guru itu pasti kan di dalam satu kelas apabila sudah memperhatikan pasti pernah kan merasa atau memperhatikan seorang murid yang misalnya tidak pernah bertanya, jadi kita bisa memberikan pertanyaan itu khusus untuk dia gitu. Lalu memberikan waktu untuk berpikir. Jadi guru itu harus bisa memberikan waktu agar seluruh siswanya itu berpikir apa sih jawaban dari pertanyaan dia. Lalu mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan. Nah, yang terakhir menilai pertanyaan yang telah diajukan. Baik, slide selanjutnya. Nah, keterampilan yang kedua adalah keterampilan memberikan penguatan nih. Jadi pengertiannya, penguatan itu atau reinforcement adalah segala bentuk respon atau apakah bersifat verbal atau non verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi dan umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Ini di dalam Wahyu Lestari tahun 2018 halaman 203. Nah, jadi komponennya itu ada 3 atau pembagiannya itu ada 3, yaitu penguatan dalam bentuk verbal atau dalam bentuk ucapan. Jadi penguatan itu ya namanya penguatan. Jadi guru itu menguatkan apa yang udah didapatkan oleh peserta didik, entah itu dalam bentuk kalimat peserta didik atau ilmu yang udah didapatkan setelah proses pembelajaran. Jadi bisa dikuatkan lagi. Misalnya kalau misalnya peserta didik ini benar ya penguatan kan. Nah, betul sekali, tepat sekali, bagus sekali gitu berupa kata-kata pujian yang baik. Lalu ada juga yang kedua penguatan nonverbal, entah itu dari mimik wajah gurunya, gestur tubuhnya, atau sentuhan, atau bahkan hadiah atau reward gitu untuk peserta didiknya. Lalu yang ketiga adalah penguatan tak penuh. Jadi kalau misalnya kan di dalam jawaban dari diri peserta didik atau pernyataan dari peserta didik itu sebenarnya gimana? Belum terlalu tepat. Jadi masih sebagian yang tepat. Jadi guru bisa memberikan penguatan. Misalnya bagian pertama dari jawaban Anda sudah benar, tetapi alasan yang Anda berikan belum mantap. Jadi kan masih ada tuh separuh yang benar dan separuh yang kurang benar. Jadi guru bisa menguatkan lagi dari aspek tersebut. Nah, itu namanya penguatan tak penuh. Nah, jadi dari segi prinsipnya ya, prinsip untuk menggunakan keterampilan memberikan penguatan ini. Yang pertama tentu adalah kehangatan dan keantusiasan. Jadi
harus tetap memancing antusias dari peserta didik gurunya. Lalu adalah kebermaknaan. Maksudnya di sini penguatannya ini diharapkan dapat bermakna gitu bagi peserta didik yang telah mendapat penguatan tadi dan seluruh peserta didik lainnya, tidak hanya yang menyatakan statement saja. Lalu menghindari penggunaan respon negatif. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya ada keterampilan yang ketiga, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Nah, jadi variasi itu sesuai dengan namanya, varian. Maksudnya adalah pembuatan beda, jadi berbeda jenis, berbeda, beragam. Jadi diharapkan melalui adanya variasi ini tentunya peserta didik tidak merasa monoton, bosan dengan apa yang diajarkan oleh pendidiknya gitu. Nah, melalui langkah ini juga pendidik dapat menerapkan segala cara gitu, mengadakan berbagai bentuk variasi untuk memancing keantusiasan dan motivasi di dalam peserta didik untuk belajar. Nah, lalu komponen keterampilan mengadakan variasi itu tuh ada banyak. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu menurut Abdul Ahmadi, gaya mengajar adalah tingkah laku. Yang akan saya jelaskan adalah variasi dalam gaya mengajar guru. Jadi gaya mengajarnya guru pun bisa divariasikan. Nah, menurut Abu Ahmadi, gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sementara menurut Syahriman Zaini, gaya mengajar adalah gaya atau tindak tanduk guru sebagai pernyataan kepribadiannya dalam menyampaikan bahan penjelasan kepada siswa. Jadi definisi pendapat para ahli tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Jadi bisa aja di dalam suatu pembelajaran itu guru itu memakai gaya belajar yang misalnya serius, nanti ada juga bagian have-fun-nya atau santainya. Jadi murid tidak terlalu merasa bosan gitu, monoton selalu dengan suasana yang begitu saja gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cahya Darlianti. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keterampilan mengadakan variasi. Mengenai keterampilan mengadakan variasi, ada beberapa cara yang dapat guru tempuh untuk memvariasikan gaya mengajar. Variasi yang pertama yaitu variasi suara atau teacher voice, yaitu perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dan cepat menjadi lambat atau sebaliknya. Suara guru hendaknya bervariasi pada saat menjelaskan materi pelajaran, baik dalam intonasi, volume, nada, dan kecepatan. Seperti yang kita ketahui, jika guru hanya mengajarkan secara datar atau monoton, tentu siswa itu akan menjadi bosan dan pelajaran itu mungkin akan kurang keantusiasannya. Jadi menurut saya, kalau misalnya dalam pembelajaran itu diperlukan variasi suara, sehingga pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih baik lagi atau semangat lagi. Yang selanjutnya ada B, pemusatan perhatian siswa atau focusing, di mana perhatian siswa mestilah terpusat pada hal-hal yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan guru misalnya dengan perkataan, perhatikan ini baik-baik, atau nah ini penting sekali, atau perhatikan dengan baik, ini agak sukar dimengerti. Nah, kata-kata tersebut dapat merangsang siswa untuk lebih fokus kepada penjelasan guru. Yang ketiga, ada kesenyapan atau kebisuan guru atau teacher silent, di mana teacher silent adanya kesenyapan, kebisuan, atau selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja saat guru menjelaskan sesuatu, merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Perubahan stimulus dari adanya suara kepada keadaan tenang atau senyap, atau dari keadaan kesibukan atau kegiatan lalu dihentikan dapat menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang terjadi. Nah, hal ini sering atau bisa dilakukan guru untuk merubah kelas dari keadaan
sibuk atau bising dengan keadaan sekitar menjadi fokus terhadap guru. Next. Yang keempat, ada mengadakan kontrak pandang dan gerak atau eye contact and movement, di mana bila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangannya menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswa-siswa untuk menunjukkan adanya hubungan yang intim dan kontak dengan mereka. Hal ini bisa dilakukan guru untuk memperhatikan siswa, apakah mereka itu serius belajar atau hanya main-main saja. Kalau menurut saya. Yang selanjutnya ada gerakan badan dan mimik, yaitu variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan, dan ekspresi wajah atau mimik, yaitu aspek yang penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan memberikan kesan dan pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada pergantian posisi guru di dalam kelas atau teacher movement, di mana pergantian posisi guru di dalam kelas dapat juga digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa. Guru perlu membiasakan bergerak bebas, tidak kikuk dan kaku atau kaku, serta menghindari tingkah laku negatif. Hal ini biar guru lebih leluasa dan siswa juga menjadi lebih fokus kepada guru. Selanjutnya, yang ketiga, variasi yang kedua yaitu variasi dalam menggunakan media dan alat pembelajaran, di mana dapat digolongkan ke dalam 3 bagian bila ditinjau dari indera yang digunakan, yakni dapat didengar atau audio, dilihat, dan dapat didengar sekaligus dilihat. Audio visual, dapat diraba, dimanipulasi, atau digerakkan motorik. Setiap anak mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Ada anak yang mempunyai tipe visual, auditif, dan motorik. Untuk dapat mengakomodir kemampuan anak ini atau kemampuan anak yang berbeda-beda, guru perlu memvariasikan penggunaan media dan alat pembelajaran. Dengan hal ini dapat diperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. Next. Selanjutnya ada variasi dalam menggunakan media dan alat. Antara lain, variasi yang pertama yaitu variasi alat atau media yang dapat dilihat atau visual aids. Yang B ada variasi alat atau media yang dapat didengar atau auditive AIDS. Yang C ada variasi alat atau bahan yang dapat didengar dan dilihat atau audiovisual AIDS. D variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Selanjutnya ada 3 variasi pola interaksi dan aktivitas siswa, di mana salah satu aspek yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran di kelas ialah pola interaksi belajar. Mengajar dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber informasi atau pengetahuan di kelas, tetapi guru juga berperan sebagai moderator, pembimbing, dan motivator bagi siswa. Interaksi guru-siswa bisa terjadi dalam bentuk interaksi verbal dan non-verbal. Adapun tujuan dan manfaat variasi gaya mengajar ini yaitu yang pertama, untuk memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi, rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Yang kelima, ada membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Yang keenam, kemungkinan dilayaninya siswa secara individual sehingga memberikan kemudahan belajar siswa. Yang ketujuh, ada mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa pada berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif. Next. Keterampilan yang keempat ada keterampilan menjelaskan atau explaining, di mana pengertian dan tujuannya yaitu menjelaskan
yaitu sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Misalnya, memberikan penekanan ulang penjelasan untuk memproses penalaran siswa dan bukan indoktrinasi, di mana berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa menjelaskan pelajaran adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis, sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut akan dengan mudah dipahami oleh siswa. Penjelasan memiliki beberapa alasan yang melatar belakanginya, yaitu sebagai berikut. Alasan pertama yaitu pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi oleh guru. Yang kedua, sebagian besar kegiatan guru adalah informasi. Oleh karena itu, efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan. Yang ketiga, penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi siswa dan hanya jelas bagi guru sendiri. Sehingga keterampilan menjelaskan ini sangat diperlukan oleh guru. Yang keempat, tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Kenyataan ini menuntut guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa untuk hal-hal tertentu. Yang kelima, sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa seringlah sangat terbatas, sehingga siswa banyak mengalami kekurangan bahan bacaan. Yang keenam, guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Next. Selanjutnya, menurut Usman MU 2017 halaman 89, tujuan menjelaskan materi ini yaitu pertama, untuk membimbing murid untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapati proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang B, komponen-komponen keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan memberikan penjelasan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan dan keterampilan menyajikan penjelasan. Keterampilan pertama yaitu merencanakan penjelasan, yang di mana merencanakan penjelasan mencakup dua subkomponen, yaitu yang berkaitan dengan isi pesan atau materi pelajaran yang akan dijelaskan, dan yang berkaitan dengan siswa sebagai penerima pesan. Next. Yang A, merencanakan isi pesan atau materi. Terbagi menjadi tiga, yaitu menganalisis masalah yang akan dijelaskan secara keseluruhan, termasuk unsur-unsur yang berkaitan dalam masalah tersebut. Yang B, menerapkan jenis hubungan atau unsur-unsur yang berkaitan dengan jenis hubungan, dapat berupa perbedaan, pertentangan, saling menunjang, atau hubungan persyaratan. Yang ketiga, menelaah hukum, rumus, prinsip, atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan dalam menjelaskan masalah yang ditentukan. Yang B, menganalisis karakteristik penerimaan pesan, di mana agar penjelasan yang direncanakan sesuai dengan karakteristik siswa, perlu dilakukan tiga pernyataan berikut. Dijadikan pegangan dalam merencanakan penjelasan, yaitu penjelasan yang pertama, apakah penjelasan yang diberikan oleh guru sesuai dengan pertanyaan yang diajukan siswa atau masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Yang kedua, apakah penjelasan itu menjadi atau sesuai. Artinya sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga siswa mudah menyerapnya berdasarkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Yang ketiga, apakah penjelasan itu sesuai dengan khazanah pengetahuan yang dimiliki siswa pada waktu itu, termasuk khazanah bahasanya. Next. Selanjutnya ada B, keterampilan menyajikan penjelasan, di mana keterampilan menyajikan penjelasan terdiri dari beberapa komponen berikut, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua penekanan, yang ketiga pemberian contoh, yang keempat balikan atau feedback dari murid ke guru. Selanjutnya prinsip. Menurut E. Musyasa 2017 halaman 81,
mengemukakan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama ada penjelasan dapat diberikan selama proses pelajaran atau pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian siswa. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan, sehingga mungkin siswa dapat menarik kesimpulan atas penjelasan guru tersebut. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan, pembelajaran, dan bermakna bagi siswa. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Next. Baik, itu tadi penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Cahaya Darlianti yang telah menyampaikan materinya. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.